Ya bro, kita gas lagi ya untuk game berikutnya, game ke-7 yang akan mempertemukan Onyx dan juga RRQ. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan gamenya kali ini? Jack, Franco dengan opsi dirinya udah berhasil diambil, dan Gens dengan memakai Hero Granger. Bacek sih dengan Nat, pakai Nana ya. Ada Rift dengan Hero Link mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah sebab yang sepertinya akan mencoba untuk diamankan, dan Heimerdinger kini berada di arah atas. Tas dilakukan duluan, memancing sepertinya seorang SLR untuk bisa berhadapan dengan dirinya. Yang kini mulai mencoba untuk juga ke arah atas sana dan mencoba untuk menahan seperti serangannya duluan, dan mencoba untuk mengunci di mana serangan kini bisa terjadi. Dorongan pun dilakukan langsung, dan Bajik sebenarnya berhati-hati. Nananya dalam bahaya. Apakah berhasil kabur di mana sebuah rook dari serang Jack pun gagal untuk bisa terkonek. Lihat dengan adanya juga posisi dari serang Han yang masih menjaga juga sebuah area di area bottom lane. Fajri bakal membawa ke satu buah space di mana dorongan mungkin bisa terjadi. Sedikit hammer yang tadi sempat dilakukan, mencoba untuk menanggung juga beberapa damage dari teman-teman tim lawan. Tapi apakah cukup kuat untuk sendirian memaksakan melakukan pertarungan, dan Jack pun juga kini nggak punya darah yang cukup banyak, yang membuat dirinya pun kini juga harus berhati-hati. Sambaran Molina trap yang juga bisa membuat seorang Fajri pun tereliminasi. Bagi pertama berhasil dilakukan dengan Mamon yang juga harus tertumbangkan. Dua pick up pun terjadi, dan masih ada Fanny yang berhasil menuntaskan lagi satu poin kill tambahan untuk gamenya kali ini. Sangat berbahaya ya kalau kita lihat momentum yang malah dibuka oleh teman-teman dari tim RRQ. Ini abis ini kita nggak tahu nih guys, apakah ada game lagi atau enggak ya teman-teman ya. Kayaknya penontonnya udah mulai ini ya nih guys. Yang pengambilan karena kalau yang juga masih diamankan oleh seorang Heimerdinger, mencoba mempersiapkan serangan untuk bisa dilakukan di arah top lane. Lakukan satu war tambah dengan batuan serang Rift yang mungkin juga ada di sana. Siap bertempur dengan satu tambahan Thames of Blade, dan harus menambah lagi poin kill tambah untuk pasukan dari Onyx. Dan bersama dengan itu Black Dragon Form juga mencoba untuk mengincar ke arah serang Gatau yang kini ada di arah atas. Namun juga ada sebuah kesempatan di mana Turtle pun juga kini akankah harus berhasil bisa diambil untuk pasukan dari Onyx. Dan lihat killing spree pun berhasil juga terbuka, dan pengambilan ke arah sebuah turtle yang ada di atas seperti bakal lebih difokuskan untuk bisa didapatkan oleh teman-teman dari Monica di area sana. Dengan dua orang pemain yang juga kini bakal mendekat, membuka satu bawar tambahan dengan wave ini juga kini sedang diplating. Heimerdinger pun seperti akan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dengan Petrify Gaming, mencoba untuk mengancam dengan darah yang terisap juga. Seorang SLR pun harus terminasi, dua kali ditumpangkan. Dan lihat seorang Heimerdinger pun masih bisa bertahan di sebuah hook. Gagal untuk bisa memakan korban, tapi setidaknya seorang Heimerdinger pun berhasil pulang. Dan ada Molnir Bumerang yang ternyata berhasil dipaksakan. Buat Fajri pun juga kini bakal sendirian, dan apakah masih berhasil pulang? Dimana Implosion pun berhasil untuk memberikan bantuan, dan Implosionnya dibantu dengan satu tembakan pun berhasil membuat Jack pun terkena eliminasi di gamenya kali ini. Cleo masih ada 39 bang. Habis ini mau ngasih gratisan lagi kah bang? Boleh. Habis ini kalau mau gratisan lagi gaskan bang. Kayaknya habis ini last game kah guys? Penontonnya nggak tahu kenapa nih guys. Udah 13 aja nih bro. Dengan zona yang bakal terjadi, mencoba membuka kawar tambahan. SLR yang akan terjadi opsi tambah untuk bisa diserang, di mana hook dan juga sempat diberikan dengan Bloody Hand yang juga kini akan menyambar dengan beberapa dari pasukan tim RRQ yang juga masih mencoba untuk menjalankan lagi area di bagian tengah, dan mencoba untuk membawa turret di bagian tengah untuk bisa akan didapatkan. Dan Heimerdinger masih mengejar. SLR begitu free, namun lihat ada pertarungan yang juga malah berhasil membuat point kill pun terjadi di arah bottom lane. Diserang Gears membuka pick off yang pertama, bahkan turret pun juga harus bisa didapatkan ke di area bawah sana. Jangan last game lah, Mar, katanya Fenrir. Iya, niatnya mau nggak last game sih, cuman penontonnya udah mulai itu guys. Dengan SLR yang juga kini bakal langsung terkena hit tambahan. Bajek pun melakukan double kill dengan Loki for triple kill yang mungkinkah bisa untuk dilakukan. Suster, Anda lihat indah katanya Cleo. Apa tuh? Bang Cleo lagi pengen ngasih kata-kata lagi kah? Abis ini maksudnya di game 8 guys.
kemungkinan last game teman-teman. Yang mengikutan masih bisa ya. Masih ada sekitar berapa lagi guys? 1, 2, 3, 4. Masih ada 6 lagi guys. Kosong masih ada 6 lagi. Buat teman-teman yang mau ikutan boleh. Pengambilan kartu turtle yang berikutnya kini akan didapatkan. Recall tadi sempat dilakukan kah? Namun seorang Heimenegger harus kembali ke arah atas sana, mencoba membuka serangan. Dengan serangan seller di arah atas. Siapakah yang berhasil untuk bisa terkena eliminasi? Namun Haruk dengan satu Boblodian pun juga kini akan terkonek di saat seorang Mamon pun juga mencoba mendekat, membawa war samban untuk pasukan dari tim RRQ. Dan gak punya dari cukup banyak, seorang Heimenegger pun kini malah versus everybody. Bahkan Petrified Gaming pun kini mencoba untuk beraksi dan harus malah membuat seorang Mamon pun ketar-ketir pulang. Namun Gears pun datang, membuat ancaman pun datang, tembakan pun berhasil ternyata dikirimkan, memastikan bahwa satu buah turtle di bagian atas pun juga kini seperti akan langsung dikunci oleh Rift kali ini. Satu retribution yang begitu baik. Habis ini ada kosong, sesuatu yang Anda lihat indah belum tentu indah jika posisi tersebut Anda di hidupmu, katanya. Buset, kata-kata hari ini masih. Wah itu ya. Dimana CR pun juga mencoba untuk membalas dengan beberapa serangan dengan demo satsaniknya. Yang kini akan juga berhasil untuk menambah lagi objektif untuk bisa didapatkan untuk pasukan dari Marorki. Membawa beberapa plating untuk bisa dijalankan lagi di area bawah kali ini. Saya pamit, simpan aja bang, katanya Bang Cleo. Siap Bang Cleo, masih ada 39 ya. Nih kalau misalnya Anda aku lab, kalau mau main, boleh ya bang ya, infoin aja bang kalau misalnya pengen ikutan ya. Aku simpan kok aman ya. Sebuah berbahaya dari serang Jack. Menikam langsung serang Mamon. Dengan turret yang juga kini akan langsung dihancurkan di area tengah. Objektif pun berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx di game kali ini. Dan lihat rotasi bakal juga dikirimkan. Dimana Black Dragon pun juga kini berhasil untuk membuat Han pun terculik. Thank you Sultan Cleo. Terima kasih banyak bang. Sorry ya bang, hari ini nggak bisa 10 game guys. Ini algoritmanya lagi nggak mendukung teman-teman. Kemarin padahal lagi rame banget ya. Mungkin karena hari Senin kali ya. Dan orang-orang udah mulai sekolah kali ya. Udah pada mulai sekolah ya teman-teman ya. Ini ada tas-tas dari Heimenegger sama Fajar ini guys. Tas-tas terjadi dari kedua member dari tim Onyx dan juga RRQ. Tadi malam ada gratisan bisa nyampe. Iya. Kemarin banyak gratisan tuh guys. Padahal guys kemarin guys kalau sontekan penyerangan, mencoba mengejar kakak serang gak tahu. Yang kini akan berhasil dikejar. Ada heavy crossbow dari Han yang juga berhasil untuk bisa memakan korban ledakan yang cukup berbahaya. Mungkin bisa terjadi. Gimana kita lihat juga ada beberapa Rhapsody kembali mengalir, tapi Fajri memainkan momentum loh. Momen yang sangat berbahaya dari serang Fajri yang malah berhasil membuka satu dorongan dan implosion di sana. Mode bencana bersama dengan Han yang juga harus tumbang, tapi seorang Rift kini harus berhati-hati menjaga turutkan di area bawah terlebih dahulu. Tapi Lordnya ini berhasil kalau untuk bisa diambil oleh pasukan dari tim RRQ yang ada di area bawah untuk gamenya kali ini. Dan dulu saya mau ke Semarang, boleh bang? Hati-hati ya. Terima kasih bang, hati-hati bang. Yang tas-tas yang juga terjadi dari serang Fajri mencoba untuk memainkan zoning ke arah Lordnya kali ini. Lordkah berhasil untuk bisa diambil. Lord yang ada di area bawah dan mungkin bisa didapatkan. Belum lagi dengan mulai ada beberapa serangan. Bahkan Fajr pun mulai mencoba masuk dengan Secret Hammernya. Black Dragon menjadi penghalang. Nomor satu implosion yang juga tadi sempat dilakukan. Steel Cable yang juga tadi sempat digunakan serang gak tahu. Berhasil pemain yang juga berhasil terculik. Dengan kini harus malah membuat 3 orang member dari pasukan tim RRQ pun terkena eliminasi. Dan turut di bagian tengah pun juga kini akan perlahan mulai mencoba untuk diambil objektif yang seperti bisa membahayakan untuk pasukan dari tim RRQ ya. Yang beberapa tembakan lain yang juga kini terbuka menjaga area mereka. Namun terlihat juga 3 orang pemain dari pasukan tim RRQ harus bisa menahan dari segi gamenya. Apalagi dengan Lord yang juga cukup terbuka untuk bisa didapatkan. Kenapa Den? Ada apa itu Den? Lordnya dari bawah kini akan berhasil diambil dengan kesempatan Wave Neon yang juga kini masih berhasil untuk bisa diplating. SR pun juga harus perlahan mencoba untuk bertahan dari sebuah serangan yang terus terjadi. Belum lagi dengan seorang Franco yang juga kini akan mencoba menarik satu buah mancing yang mantap. Berhasilkah bakal terbuka?
Di saat dari seorang SL pun juga harus tertembak dengan beberapa Rhapsody di bagian depan sana. Dari saat Sunny pun juga akan berhasil mengikat. Di mana ada satu Boblodena yang juga tadi sempat mencoba untuk dilayangkan, tapi sepertinya harus digagalkan. Dan Black Dragon Foam mencoba untuk mengincar comeback laner dari pasukan tim lawan, mencari-cari pemain yang mungkin bisa untuk diamankan. Ya, siapakah yang akan jadi objektif tambahan yang berhasil pasukan dari tim Onyx pun kini dapatkan. Namun Lordnya ini juga belum ada satu serangan ya yang terjadi untuk bisa membuka pengambilan Lord pun untuk bisa kini tereliminasi. Harus mundur dan berjaga-jaga lagi. Persiapan yang harus bisa dimaksimalkan untuk bisa nantinya mengambil Lord yang ada di area bawah. Dan tentunya gak akan mudah. RRQ akan mencoba untuk mencari cara. Fajri akan berhasil memainkan lagi momentum di mana Implosion pun bisa untuk dia gunakan. SLR juga masih menunggu kesempatan yang pasti untuk bisa membuka sebuah war. Dengan kini ada seorang Mamon yang akan bergegas lakukan serangan tambahan. Namun sayangnya ada turret yang kini mulai mencoba dibongkar. Tapi dua orang pemain dari pasukan tim RRQ pun hilang duluan. Black Dragon Foam kini mencoba untuk mengincar seorang Mamon. Dengan opsi ada sebuah serangan ya, yang ternyata gak bisa dipaksakan lagi oleh teman-teman dari tim Onyx. Menunggu momentum yang mungkin bisa terjadi, tapi kini masih harus mencari cara lagi. Belum lagi dengan tarikan yang harus juga dilakukan karena seorang Fajri yang kini malah memberikan dorongan satu buah pancingan yang bakal memastikan bahwa nantinya ada pembalikan keadaan yang bisa dilakukan. Namun dengan kini mulai masuknya juga pasukan dari tim Onyx untuk ke area dalam. Turretnya pun bakalkah mulai mencoba dibongkar. Namun juga ada satu pemain dari seorang SLR yang juga kini masih menjaga area di bagian bawah. Gak ada bantuan lebih untuk bisa menjaga dirinya. Dan Purple-nya ini juga udah berhasil diambil di tangan dari seorang Reef yang mengunci Purple dengan cepat. Dan lihat ada beberapa weapon lain yang kini udah berhasil bisa diambil ya. Dan itu yang ngebuat dari goldnya pun semakin besar juga keunggulan dari tim Onyx untuk dirasakan di game kali ini. Dengan teman-teman dari tim RRQ yang juga kini harus mencari cara. Bukan hanya dari segi poin kalah aja untuk bisa mereka dapatkan, tapi gold yang memang harus mencoba juga untuk mereka kejar di sana ya. Dengan pengambilan ke arah sebuah res buff yang juga kini akan masih bisa didapatkan. Tapi pertarungan event bawah kini mulai terbuka. SLR pun tertembak. Yes, lagi dan lagi mendapatkan poin kill. Bahkan satu buah Lord pun kini juga akan mencoba untuk bisa didapatkan. Dengan zoning yang juga sedang dilakukan, mencoba dari pertempuran dengan pasukan dari tim Onyx yang bakal mulai mencoba untuk mengambil space, di mana Lordnya pun bisakah mereka untuk dapatkan. Mamut masih menunggu di area samping, mencari kesempatan lain untuk bisa membuka Lordnya mungkin. Dengan kehati-hatian kita lihat satu konsil malah terbuka dan Fajri kini mencoba untuk masuk ke dalam sana. Berhasilkah untuk membuat Lordnya pun diamankan? Namun Fajri tertembak secara perlahan. Bahkan isapan darah dan satu death zone ataupun langsung berkombo. Dan Bapak Fajri pun hilang. Dan backlane dari pasukan tim RRQ gak ada perlindungan lebih. Double kill pun terjadi. Petrified Gaming pun berhasil menyambar, di mana SLR pun harus terkena triple kill. Berhasil dibuat di tangan dari seorang guys yang juga kini akankah berhasil untuk bisa mengunci ke arah sebuah maniak. Dengan turret yang juga harus malah berhasil dihancurkan di area tengah. 13 menit waktu pasukan dari tim Onyx, mereka akan mencoba untuk langsung membuka sebuah kemenangan. Dengan dua orang pemain yang masih mencoba untuk menahan. Beberapa weapon pun kini bakal masuk dan Lordnya pun juga akan perlahan datang. Bencana. Fajri masih mencoba memainkan momentum, di mana defense pun mungkin bisa untuk dia lakukan. Mencari juga kesempatan di mana war mungkin bisa terjadi. Dorongan dan impulsion bakal menjadi momentum yang terbaik. Tapi kali ini masih belum bisa terjadi, di mana endgame belum bisa dilakukan. Namun ada beberapa turret lain yang mungkin udah bisa diekspos lebih oleh teman-teman dari tim Onyx ya. Objektif yang perlahan mulai mencoba untuk dipaksakan ya oleh teman-teman dari tim RRQ yang kini juga harus mencoba menahan agar sebuah base-nya masih sulit untuk bisa dihancurkan. Sementara kita lihat satu baru dari seorang Jack gagal untuk bisa memakan korban.
Tembakan pun berhasil terjadi, godlike pun didapatkan. Namun guys pun malah berhasil kabur dan flickernya on point. Sebuah momen yang berbahaya malah membuat seorang guys pun masih selamat pulang ke arah belakang sana. Bantuan tembakan dan flicker yang begitu akurat dari seorang Gears ya. Dengan satu buat turret yang juga kini akan perlahan mencoba dibongkar. Seorang Fajri masih mencoba untuk menahan pertempuran sementara SLR memberikan tas-tasnya. Mencoba mancing juga pasukan dari tim untuk bisa masuk ke arah dalam sana. Dengan Jack yang juga kini akan membuka sebar hook. Gato masih terdiam, terkena Blodian langsung. Gato pemain yang mencoba untuk memberikan bantuan lebih. Namun Rift pun juga kini akan berhasil untuk memberikan eksplorasi tambahan serangan lagi. Dimana tembakan dari serang guys pun juga kini akan berhasil memberikan luka dengan lebih. Gak tahu harus berhasil tersambar. Legendary terbuka. Dan lihat ada sekitar 4 orang pemain yang kini masih mencoba untuk bertahan. Dengan base-nya yang akan berhasil untuk bisa diamankan. Black Dragon Form bersama dengan Impulsion yang juga ternyata berhasil dipegang, mencoba memainkan momentum di mana satu bahkan dua orang member dari pasukan tim Onyx pun harus tersambar. Epic Crossbow dari serangan berhasil untuk membuka satu buat triple kill dan Arhuk gagal mengenai pemain dan XLR yang harus malah dijadikan kunci. Run point kill kembali dengan Bajik yang juga mencoba untuk memainkan satu impulse. Molina Blitz yang seperti juga harus memastikan Bajik pun kini bakal terculik, tapi Flicker menjadi penyelamat dirinya untuk bisa kabur kali ini ya. Wah, selamat dengan bisa pulang ke arah belakang. Bajik sama seperti Gears begitu cepat dari pergerakan dan membuat ya pasukan dari tim RRQ pun gagal untuk bisa mendekat dengan cepat. Tinggal ini sampai udah 7 guys. Kemungkinan ini game last atau enggak abis ini last guys. Antara satu game lagi atau enggak ini game akhir. Lihat nanti ya. Semoga bisa rame guys. Kalau masih bisa rame kita gas lagi mungkin satu game lagi teman-teman. Kita akan lihat dari pengambilan yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan Lord yang ada di area bawah. Black Form kini juga bakal terbuka lagi. Mencari-cari, kita lihat siapa yang akan dijadikan eksplorasi. Dengan sayang ada pemain yang juga tertarik. Dengan Han yang harus ditumbangkan. Begitu sambahan pun terbuka di tangan dari pasukan tim Onyx. Dengan 3 orang pemain tersisa yang harus sepertinya mundur ke belakang sana. Lihat dengan seorang Lord yang juga mulai berjalan ke arah tengah. Ini bakal menjadi bencana di mana seorang Fanny-nya masih sulitan juga untuk bisa bertahan. Point kill sambahan pun terjadi dengan Onyx yang kini berhasil untuk meratakan langsung member dari pasukan tim RRQ. Dan base-nya akan langsung diambil di sasaran. Gears pun tadi sempat berhasil mendapatkan momentum untuk memainkan triple kill dan endgame pun terbuka. Momen di game yang ke-7 ternyata berhasil ya. Dimenangkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx dan membuat RRQ pun dikalahkan di sana. Ada 2 coklat terjadi dari SLR dan juga seorang gak tahu. Dan 2 silver lain juga terbuka dengan dari Han dan juga Mamon. Dan Fajri berhasil mendapatkan MVP satu-satunya untuk game yang kali ini. Dengan adanya hampir full emas, tapi Rift dapetin sebuah silver ya. Dengan 4 emas dari Bajeksi. Gears yang juga berhasil mendapatkan MVP ya. Ini MVP keberapanya bang guys ini guys? Kelima ya. Dengan 2 emas lain dari Hemenenger dan juga Jack untuk gamenya kali ini guys. Hasil juga akan bisa cek aja untuk game sekarang. 36 berbanding 15 dari segi pick off. Durasi pertandingannya 18 menit 8 detik ya.